Shalom. Happy New Year. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Seperti doa Abuna tadi, apa yang kita awali bersama Tuhan, ingat baik-baik, ketika langkah kaki kita adalah Tuhan, maka itu artinya di sepanjang tahun ini kita tidak akan pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Haleluya. Saya ingin kita merenungkan sebagai pesan firman bagi kita di awal tahun ini, tahun yang sangat luar biasa ini. Di dalam Yesaya pasal 41. Buka Alkitab saudara, Yesaya pasal 41 ayat 13. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita baca sekali lagi. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang dan berkata kepadamu apa? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagian pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah Dia menyatakan diri kepada kita. Dia berkata, ini aku Tuhan Allahmu. Suatu kali di masa kecil, revival ketakutan. Akhirnya dia menjadi tenang ketika saya berkata kepadanya, tenang, ada Papa di sampingmu. Kualitas pengertiannya kurang lebih sama seperti itu. Kita menjadi tenang ketika kita tahu yang ada di samping kita bukan orang lain, tetapi Tuhan, Allah. Dia menenangkan kita, saudara. Jadi bagian pertama yang kita pelajari dari nubuatan Nabi Yesaya ini adalah di sepanjang waktu, di generasi kita, dia selalu menyatakan diri bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Apa sih yang lebih kuat dan siapa yang lebih kuat dari Tuhan? Tidak ada. Kalau kita melekat pada yang lebih tinggi, hati kita menjadi tenang. Kenapa Anda pede kalau Anda foto dengan pejabat? Karena Anda merasa dia punya kekuatan, betul? Ya. Karena Anda merasa dia memiliki power. Anda akan nyaman dan tenang kalau dia di sampingmu. Mari kita bawa pengertian ini dalam konteks rohani. Bahwa jauh melebihi pejabat, jauh melebihi orang-orang yang berkuasa di bumi, ada Tuhan yang adalah Tuhan Allahmu. Bahkan di situ dikatakan mu, Allahmu. Jadi lebih bersifat personal. Mari kita mengalami Tuhan yang personal itu. Mari kita bawa pulang Tuhan yang personal itu. Bukan berarti Tuhan bisa Anda kantongi, tidak, saudara. Ada satu kesadaran di dalam spiritmu, bahwa di sepanjang tahun ini ada Allahmu, ada Bapamu, ada Tuhanmu di sampingmu. Makanya dia melanjutkan kalimat ini dengan berkata, janganlah takut. Nah, persoalan kita hari-hari ini adalah ketakutan melanda seluruh bumi. Ketakutan akan masa depan. Banyak orang ketakutan akan pekerjaannya nanti bagaimana. Banyak orang ketakutan karena penyakit. Nanti bagaimana. Banyak orang ketakutan oleh pikirannya sendiri. Sebenarnya faktor ketakutan terbesar itu bukan pada apa yang kita alami loh, tapi apa yang kita bangun di dalam persepsi, akal pikiran kita. Kadang-kadang apa yang kita takutkan tidak sesuai dengan kenyataan kok. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, selalu kalimat pertamanya, pesan pertamanya, jangan takut. Karena dia tahu itu adalah natur manusia. Selama kita berada di dunia, kita memang membawa natur ketakutan itu, saudara. Kita membawa. Tapi kalau kita tidak mampu mengelola natur ketakutan itu, nanti ketakutan itu yang akan menguasai kita. Itu sebabnya dia berkata, ini aku Tuhan Allahmu. Jangan takut. Kita jadi pede. Kita jadi tenang. Kita jadi percaya diri. Bahwa ada oknum ilahi yang menyertai kita. Yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kita pegang janji firman Tuhan ini. Bahwa di sepanjang tahun 2022,
Apapun kata orang, apapun prediksi di luar sana. Saya udah mulai jarang membaca berita online, saudara. Karena lama-lama semakin saya baca, makin takut, makin parno. Bukan berarti itu tidak penting ya. Baca seperlunya udah. Ya isinya itu aja kok. Yang penting adalah respon kita. Kita sadar bahwa ada Tuhan, Allahku, Allahmu. Dan ini bersifat personal. Anda harus membawa ini menjadi pengalaman pribadimu. Sebab apa? Keyakinan seseorang yang lain terhadap Tuhan tidak akan pernah sama dengan keyakinanmu. Karena levelnya beda-beda. Makanya kita tidak boleh menghakimi pengalaman rohani seseorang bersama Tuhan. Karena itu personal buat dia. Lah, kita gimana? Oleh sebab itu, kita harus menyadari di sepanjang tahun ini, Dia Immanuel, Dia datang ke dunia supaya kita tidak takut. Kasih tahu kiri kananmu, jangan takut. Ya, jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Orang kalau terlalu ketakutan nanti dikuasai oleh ketakutan itu. Ya. Hal yang kedua, pesan yang muncul di dalam kitab Nabi Yesaya ini, saudaraku. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Memegang tangan kanan itu, dulu Revival ketika kecil itu, dia berada di samping kiri saya, tangan kanannya saya pegang dengan tangan kiri saya. Jadi, sekarang sudah nggak mau. Katanya apa? People sudah bukan anak kecil lagi. Ya, pegang. Poinnya adalah, sekarang Revival tidak mau saya pegang tangan kanannya. Itu poinnya dari pesan yang kedua. Apa artinya buat kita? Ketika Tuhan berkata, aku akan memegang tangan kananmu, itu tidak akan pernah terjadi sampai Anda mengizinkannya memegang tangan kananmu. Sebab ini baru deklarasi Tuhan. Lihat, aku Allah yang memberkati engkau. Itu adalah deklarasi sepihak dari Tuhan, janji Tuhan. Tapi kalau engkau tidak percaya terhadap janji itu, tidak meresponnya dengan benar, itu tidak akan Anda alami. Jadi kalau Tuhan berkata, aku adalah Allah yang memegang tangan kananmu, itu hanya akan terjadi ketika engkau mengizinkan tangan kananmu dipegang olehnya. Kenapa kita tidak mau mengizinkan Tuhan memegang tangan kanan kita? Karena kecenderungan manusia lebih mengandalkan tangan kanannya sendiri. Anda bekerja secara natur, saudara, alami. Lepas dari ada penyimpangan genetik, ada yang bekerja dengan tangan kiri. Tapi umumnya manusia bekerja dengan tangan kanan. Melakukan banyak hal dengan tangan kanan. Dan itu adalah lambang kemampuan manusia. Apa yang membuat kita tidak mengizinkan Tuhan memegang tangan kanan kita, kita nanti beralasan, Tuhan gimana aku kerjanya? Kita lebih mengandalkan diri kita. Bukan berarti tidak do something ya, tidak melakukan sesuatu ya. Kita tidak akan pernah bisa merasakan janji ini kalau kita tidak mengizinkan dia. Tuhan, udah pegang tanganku Tuhan. Pegang tangan kananku. Aku mengizinkan engkau memegang. Kalau tidak ya Tuhan berkata itu kehendakmu nak. Dulu waktu kecil saya suka pegang tangan Revival. Supaya enggak lari kemana-mana. Ini waktu kecil agak pecicilan saudara. Ya, nanti sembunyi di balik baju, cari pal. Sampai saya pernah berencana itu mau beli alat, karena ada alat dulu itu ya. Kalau jauh dari 2 meter bunyi, udah lewat dari radius 2 meter. Abangnya Revival yang di sorga itu pernah hilang, saudara. Pernah hilang di PRPP. Saya masih di Israel, di Bel. Anakmu hilang. Loh bagaimana saya carinya? Akhirnya ditemukan oleh orang. Anak kecil kan cenderungnya seperti itu. Lari dari orang tua, tidak mau dipegang tangan kanannya. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan mau memegang tangan kanan kita. Untuk menjamin kita. Tapi kita tidak mau. Kita lebih senang mengandalkan tangan kanan kita sendiri.
Tuhan jauh lebih berpengalaman dari kita. Orang tua jauh lebih berpengalaman dari anak. Kalau orang tua berkata, jangan, anak jangan ngeyel. Ya. Kalau orang tua berkata, harus begini. Maka biasanya orang tua berkata, yang banyak makan garam itu kan papa sama mama. Umurnya aja misalnya 15 tahun ya, 12 tahun, baru berpengalaman hidup 12 tahun. Orang tuamu sudah 50 tahun. Hal seperti ini perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Bahwa kita perlu mengizinkan Tuhan memegang tangan kanan kita. Amin. Ya. Jangan ngeyel. Jangan. Abuna punya satu anak perempuan ini sekarang ya. Tapi lihat wajahnya bukan wajah cerewet. Ya, tak? Poin yang ketiga, saudara. Kalau tangan kananmu dipegang oleh Tuhan, itu artinya Anda sadar bahwa ada Tuhan di samping. Amin. Ada Tuhan. Itu yang disebut dengan titik kontak. Apa yang membuat kita merasa sendiri di dunia ini? Karena kita jauh dari Tuhan. Betapa seringnya kita abai terhadap ajakan Tuhan. Nak, ke gereja. Nak, cari aku, baca Alkitab. Nak, datang kepadaku. Kita lebih sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita lebih sibuk dengan banyak hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi seperti anak-anak sekarang sibuk main game. Anak sekarang itu ya, saudara, dia bisa ngendarain mobil dan mengetik WA sekaligus tanpa melihat papan keyboardnya. Saya percaya satu tangan pun bisa dilakukan. Lebih canggih. Main game. Makanya kalau sering main game begini-begini, saudara, tanpa disadari ketika gadgetnya ditinggal, jalannya juga begini-begini. Itu banyak-banyak gamenya itu. Tanpa kita sadari, hobi, kesibukan, dan target-target kita di dunia akan membuat kita kehilangan pegangan terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan perlu memegang kita? Supaya kita tahu bahwa ada pribadi yang lain yang menyertai kita, yang Immanuel. Bahwa dia ada. Kalau dia ada, hatimu jadi tenang. Ingat tadi, revival takut. Ketika dia tahu papanya ada di sampingnya, saya pegang dia, saya peluk dia, hati kita jadi tenang. Ini tanggal 2, tanggal 4, 1 tahun abang pergi. 2 hari lagi ya. Dan apa yang membuat kami tenang atas kepergian abang? Karena kami selalu membangun kesadaran bahwa ada Tuhan yang memegang tangan kanan kami. Ada Tuhan. Itu yang akan membuat Anda terhibur dalam kesedihan. Itu yang akan membuat kakimu kuat dalam kelemahan. Itu yang membuat Anda menjadi tenang di dalam badai. Karena Anda mengizinkan Tuhan memegang tangan kananmu dan Anda menyadari bahwa dia ada. Ingat lagu itu, hatiku tenang berada dekatmu. Itu, saudara. Tuhan ada di sampingmu, tidak lantas badai berhenti. Tidak lantas seperti itu. Tuhan ada di sampingmu, tidak lantas Anda melewati jalan tol bebas hambatan. Nyatanya jalan tol hari-hari ini juga macet. Sama aja. Tuhan ada di sampingmu, tidak lantas tidak ada persoalan dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan mau pastikan, bahwa izinkan Tuhan ada di sampingmu sehingga engkau mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup. Anda bisa bertahan, Anda mampu melewatinya dengan luar biasa. Karena tangan kananmu dipegang oleh Tuhan. Dan dia menjamin bahwa Anda, kita semua tidak sendirian di dalam hidup ini. Haleluya. Tidak sendirian. Ini ciri-ciri paling utama, saudara. Ketika Anda mulai panik
terhadap sebuah persoalan, mulai aduh gimana. Itu tanda-tanda orang yang lupa bahwa Tuhan ada di sampingnya. Itu indikatornya. Tapi ketika ada permasalahan, dia tenang. Oh, dia jadi tahu. Oke. Saya akan menghadapi masalah ini bersama Tuhan. Praise the Lord. Nah, dan ini yang paling penting. Apa yang pertama tadi? Tuhan ada di samping kita supaya kita tidak takut. Amin. Yang kedua, Tuhan ada di samping kita supaya apa? Hanya terjadi jika kita mengizinkannya memegang tangan kanan kita. Yang ketiga, Tuhan ada di samping kita memegang tangan kanan kita untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak jalan sendirian. Itu loh saudara. Dan ini yang keempat. Tuhan memegang tangan kanan kita, saudaraku. Seperti Abuna katakan tadi, kalau kita bekerja itu kan kita menggunakan tangan kanan. Oke? Saya beri contoh. Ayo Livi sini. Bawa mic. Sekali-sekali kita kerjain dia. Oke, bawa mic. Oke. Perhatikan ya, izin dulu sama papa mamanya. Saya pegang tangannya ya. Oke, saya pegang sini. Oke, kalau Abuna pegang tangan kanannya, saya suruh dia bekerja untuk menulis sesuatu. Nggak bisa toh. Kenapa? Saya suruh dia tolong ambil minum itu. Ambil gelas itu. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena tangan kanannya sedang tersandera. Tidak melakukan dan tidak mampu melakukan aktivitas dan kegiatan apapun. Jadi kenapa Tuhan megang tangan kanan kita kalau begitu? Kok gemetaran? Enggak ya? Oke. Takutnya baru ketemu Abuna. Kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Ini loh yang menjadi janji Tuhan buat saudara. Supaya tangan kanannya bekerja untuk hidupmu. Amin. Kenapa Tuhan memegang tangan kananmu? Dia memegang tangan kananmu dengan tangan kirinya, betul? Artinya apa? Supaya tangan kanan Tuhan bekerja atas kepentinganmu. Tangan kanan Tuhan bekerja atas hidupmu. Tangan kanan Tuhan bekerja melakukan apa yang menjadi bagianmu. Itulah sebabnya Abuna selalu mengajar. Sementara kita cari Tuhan di rumahnya, di luar sana Tuhan bekerja untuk kepentingan kita. Seberapa sering Abuna menyaksikan banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan Abuna melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, membereskan persoalannya, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Karena tangan kanan manusia itu terbatas, saudaraku. Jangkauannya terbatas. Saya hanya bisa menjangkau sejauh sepanjang tangan saya. Saya hanya bisa menjangkau sesuatu sejauh kaki saya melangkah. Jangkauan tangan Abuna terbatas. Jangkauan langkah-langkah, ingat khutbah Abuna tadi malam, 2 hari yang lalu, langkah-langkah. Jangkauan langkah-langkah kita terbatas. Tapi ingat janji Tuhan. Dia menyatakan dalam salah satu bagian firman Tuhan. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu. Dan telingaku tidak kurang tajam untuk mendengarmu. Gak usah ngomong terlalu lantang, Tuhan dengar. Ngomong bergumam saja, Tuhan dengar. Ngomong dalam hati, Tuhan dengar. Tanganku tidak kurang panjang. Tangan kita kalau terlalu panjang nanti panjang tangan. Repot. Karena ada batasan dari kemampuan manusia. Tetapi ketika Tuhan mengambil alih fungsi tangan kanan manusia, di situ kita melihat bahwa orang yang berjalan di samping Tuhan, khususnya di tahun ini, dia akan melihat bagaimana Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja untuk kepentingannya. Haleluya. Kenapa Tuhan memegang tangan kananmu?
supaya apa yang seharusnya dikerjakan oleh tangan kananmu itu, yang terbatas itu, diambil alih oleh Tuhan. Dan itu jauh lebih luar biasa. Haleluya. Coba Anda membuka Mazmur pasal 44. Ayat yang ketiga. Mazmur 44. Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Maka kalau kita sarikan berkat tangan kanan Tuhan dalam hidup kita, pertama adalah victory. Apa itu victory? Kemenangan. Jadi kalau engkau mengizinkan tangan kananmu dipegang oleh Tuhan di sepanjang tahun ini, maka tangan kanan Tuhan akan bekerja membawa hidupmu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya, dari satu pertempuran ke pertempuran berikutnya, dan setiap pertempuran itu adalah kemenangan bagimu. Karena Tuhan tahu Anda tidak akan mampu menang dengan kekuatanmu. Itu sebabnya Dia pegang tangan kananmu supaya engkau mengalami kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ketika Bunda mempersiapkan komen, saya berkata, yes, sepanjang tahun ini Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawaku dalam kemenangan. Mari ikuti kata-kata Bunda, katakan, sepanjang tahun ini Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawaku di dalam kemenangan. Haleluya. Itu loh upah dan bagian kita di dalam Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 6. Lihat, hal kedua yang kita peroleh sebagai berkat tangan kanan Tuhan di dalam hidup kita. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Tidak berarti kalau Tuhan ada di samping kita, musuh hilang, musuh tidak ada. Tidak, musuh tetap ada. Tapi Anda mengalami kemenangan karena musuh. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena tangan kanan Tuhan tidak hanya membawa victory kepada kita, tapi membawa power. Apa itu power? Kekuatan, kuasa, kemampuan, ability. Ingat, daya manusia itu terbatas. Setiap alat-alat listrik itu, saudara, punya kapasitas daya maksimal. Kalau dikatakan 500 watt, berarti maksimal dia 500 watt. Di luar itu, dia terbakar. Manusia seperti itu. Tapi, karena kita dipegang oleh Tuhan, maka ada daya yang lebih besar dan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau daya kita maksimal 500 watt, tapi karena Tuhan hadir, dia seperti apa itu ya? Kalau listrik itu lostrum ya, tidak ada lagi batasan daya. Kita dimampukan karena ada power yang Tuhan impartasikan kepada kita. Nanti kita akan berdoa agar power dari Tuhan itu dirilis dalam tangan kanan kita, sehingga apa yang akan kita kerjakan di sepanjang tahun ini, Tuhan berhasil. Haleluya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Victory. Yang kedua apa? Berkat tangan kanan apa? Power. Power. Kenapa kita minum suplemen? Ya. Kenapa kita minum minuman berenergi? Supaya kita mendapat tambahan kekuatan. Karena kita sadar bahwa tenaga kita ini terbatas. Amin. Maka mari kita bawa secara rohani. Kita minta kekuatan Tuhan. Sehingga kita bisa bergerak melampaui batasan-batasan kita sendiri. Mazmur pasal 63 ayat 9. Kita lihat apa yang menjadi berkat tangan kanan yang ketiga di dalam hidup kita.
saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Kata dasar menopang aku di situ artinya security. Secure. Apa itu secure? Membuat kita aman. Membuat kita nyaman. Berkat tangan kanan Tuhan. Ketika Dia memegang kita, berjalan bersama kita, kita tidak hanya mengalami victory, kita tidak hanya menerima power, tapi kita mengalami apa yang disebut dengan keamanan. Hidupmu secure. Kenapa orang pasang CCTV? Untuk meningkatkan rasa aman di dalam dirinya. Kenapa kita pakai masker? Untuk meningkatkan rasa aman. Tapi rasa amanmu yang paling kuat adalah ketika Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Dan menjalaninya, menjalani seluruh aspek kehidupan itu bersama Tuhan. Yang pertama adalah victory. Yang kedua, power. Yang ketiga, secure. Mari kita lihat yang keempat. Apa yang disebut dengan berkat tangan kanan yang akan kita alami ketika Tuhan memegang hidup kita. Mazmur 18 ayat 35. Ayat 36. Kita baca sama-sama. Kau berikan kepadaku apa? Perisai apa? Keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Tahu menyokong itu saudara? Kalau jadi seperti dipegang dari bawah, begini. Diangkat, disokong. Kemudian didorong, di encouragement. Ayo, disokong, saya dukung kamu. Dia mendorong kita. Ini semua bisa dibawa dalam satu kata, itu support. Tangan kanan Tuhan akan mensupport kita, menyokong, menolong, membantu kita, memberikan jalan keluar, menyemangati hidup kita. Mari kita lihat yang terakhir, Pak Dodi maju ke depan. Ibrani pasal 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebenarnya kalimatnya kurang di situ. Di sebelah tangan kanan Allah. God's right hand. Duduk di sebelah kanan, tangan kanan Allah, berarti di sebelah sini kan? Sebelah kanannya toh? Dan itu bicara mengenai kemuliaan. Honor. Bicara mengenai kemuliaan. Siapa yang bisa mempromosikan kita dalam hidup ini kalau bukan Tuhan? Amin. Tahun lalu ada salah seorang, dia hadir di sini. Dia WA saya setia ikut firman online Abuna. Abuna pernah mendoakan saya. Dia juga pernah didoakan Revo. Dan dia melapor kepada Abuna, saudara. Saya sudah pindah pekerjaan dalam level yang lebih tinggi. Dalam level yang lebih luas. Siapa yang membuat itu terjadi? Tuhan. Maka izinkan Tuhan memegang tangan kananmu. Sadari bahwa Tuhan ada sehingga tidak lagi ada alasan bagi kita untuk takut. Karena tangan kanan Tuhan akan bekerja untuk kepentingan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami victory, akan mendapatkan power, akan merasa secure, akan memperoleh support, dan pasti akan mendapatkan honor. Wah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk
mengikuti perjamuan kudus.